Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas ialah meraih prestasi di sekolah. Tujuannya agar kalian dapat memahami cara untuk meraih prestasi, serta dapat melaksanakan proses atau langkah-langkahnya untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Apersepsi. Banyak siswa berkeinginan untuk menjadi seorang siswa berprestasi, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Untuk menjadi siswa berprestasi tersebut, pasti akan ada kendala dalam melakukan dan mewujudkannya. Sebenarnya, menjadi siswa yang berprestasi itu gampang-gampang susah, dan biasanya harus dipaksakan, karena di usia masa remaja tersebut, cenderung keinginan untuk bermainnya masih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kiat sukses, agar tetap semangat dalam belajar meraih prestasi di sekolah. Baik, sebelum kita bahas materi tersebut, silakan kalian simak video berikut ini, harap diperhatikan baik-baik. Cara menghadapi pelajaran. Kalau kita mau sukses berprestasi di sekolah, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi pelajaran, baik persiapan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Langkah-langkah dalam persiapan menghadapi pelajaran sebagai berikut. 1. Di rumah. Sebelum berangkat sekolah, periksa dulu barang-barang yang kita butuhkan hari itu. Apakah semuanya sudah lengkap untuk dibawa? 2. Di lokermu. Bila sekolahmu menyediakan loker untuk setiap siswa, sebelum masuk kelas, periksa dulu loker kamu. Pastikan semua yang kita butuhkan sudah tersedia. 3. Di kelas. Sebelum keluar kelas, catat tugas-tugas yang diberikan, dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita perlu bertanya atau memastikan petunjuk yang sudah diberikan guru, lakukan sebelum kamu keluar kelas. 4. Kembali ke rumah. Periksalah jadwal harianmu, cobalah berpegang teguh pada jadwal itu. Tetapilah komitmen belajar kita, jika memungkinkan, kerjakan PR pada jam yang sama setiap hari. 5. Di rumah. Sebelum tidur, letakkan tas, alat tulis, buku, PR, tugas sekolah yang sudah ditandatangani, tugas-tugas khusus, dan apa saja yang kita butuhkan esok paginya di satu tempat. Lebih baik, kita meletakkannya di tempat yang sama tiap malam. Tips kiat belajar lebih baik. Berikut ini tips-tips, agar kita bisa belajar dengan lebih baik, diantaranya sebagai berikut. Tempat. Berusahalah menemukan tempat yang tenang, dan bebas dari gangguan, seperti suara telepon, TV, radio, video games, dan lain sebagainya. Pencahayaan. Sebagian siswa menyukai cahaya terang, sementara yang lain memilih cahaya yang lebih redup. Tempat duduk. Boleh meringkuk di sofa empuk ketika membaca cerita. Akan tetapi, kita perlu berkonsentrasi. Oleh karena itu, cobalah duduk di kursi berpunggung di depan meja. Keributan. Carilah tempat yang jauh dari pusat keramaian. Tempelkan tanda Do Not Disturb, sedang belajar, atau jangan ganggu, agar orang lain tahu bahwa kamu sedang belajar atau bekerja. Alat tulis. Banyak yang membuang waktu yang berharga untuk mencari alat tulis, kamu bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Tempat menyimpan tugas berjangka panjang. Sebagian tugas dari sekolah bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan. Rujukan.
Buatlah perpustakaan kecil yang berisi andas, ensiklopedia, buku-buku pelajaran yang sudah lalu, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Papan tempel, mading atau majalah dinding. Gunakan papan tempel bisa dari gabus, karton atau triplek untuk menempelkan kalender, catatan penting maupun petunjuk untuk mengerjakan tugas khusus. Komputer. Jika Anda memiliki komputer di rumah, yang diletakkan bukan di tempat belajar, melainkan di tempat umum, yang bisa digunakan bersama anggota keluarga lain, Anda harus membuat jadwal untuk menggunakan komputer tersebut. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Silakan dibuat ringkasan mengenai video yang tadi telah kalian tonton, dan dikumpulkan di grup BK. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.